Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi di dalam Rehat, Renungan Hati Sehat, Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Apa kabarnya? Saya harap dan saya tahu pasti Anda semua selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita akan masuk dan mulai dengan rehat kita. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya ajak kita bersama menyatukan hati untuk berdoa. Mari kita bersama. Bapa Tuhan Allah kami, kembali kami menghadap Engkau, kami rindu oleh firman-Mu. Urapi berkati kami di dalam kami merenungkan firman-Mu, di dalam kami memperkatakan dan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah hanya kebenaran-Mu saja, Roh Kudus-Mu yang berkata-kata melalui mulut hamba, dan Kau buka mata hati pikiran kami semua yang mendengarkannya. Dan biarlah Roh Kudus-Mu juga yang akan menuntun kami di dalam kami melakukan, menjalankan hidup kami berdasarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya akan mulai dari satu ayat dari Amsal 18 ayat 15. Saya bacakan. Hati orang berbudi mendapatkan pengetahuan dan telinganya mencari ilmu. Ketika suatu saat dulu pertama kali saya membaca ayat ini, saya menjadi semacam ada kegelisahan di dalam hati saya. Kemana lagi harus mencari ilmu? Bukankah Alkitab adalah sumber dari segala ilmu? Apakah boleh kita mencari ilmu dari luar Alkitab? Tetapi
Tetapi ketika ayat ini mengatakan demikian, saya baca lagi. Hati orang berbudi mendapatkan pengetahuan dan telinganya mencari ilmu. Artinya, telinga kita terus mencari ilmu, mendengarkan firman Tuhan diperkatakan. Tetapi juga telinga kita mencari ilmu. Kita mencari tahu bagaimana ilmu-ilmu yang ada dari luar Alkitab dapat membantu kita, memudahkan kita di dalam mendapatkan kebenaran dari firman Tuhan. Nah, saya mau sampaikan seperti ini. Salah satu ilmu yang dapat membantu kita di dalam memahami kebenaran Alkitab adalah ilmu arkeologi. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari sejarah budaya manusia masa lampau melalui berbagai tinggalan budayanya. Ada patung kuno, ada senjata-senjata kuno, reruntuhan sisa-sisa rumah dan sebagainya. Dari para arkeolog yang meneliti di Mesir, di Israel, kita dapat mempelajari, kita dapat mengetahui bagaimana orang-orang Israel kuno hidup, bagaimana orang-orang Mesir hidup, bagaimana orang-orang pada zaman Daud hidup dan sebagainya. Dan ketika kita membaca itu, kemudian kita membaca Alkitab, ternyata itu sangat membantu kita di dalam memahami. Saya katakan demikian, bukan berarti bahwa Alkitab itu butuh bantuan ilmu lain untuk kebenarannya. Bukan, kita bukan bicara masalah kebenaran. Tetapi kita bicara tentang bagaimana kita dibantu untuk lebih mudah dan mengerti, memahami firman Tuhan sebagaimana tercatat di dalam Alkitab. Saya ambil contoh, kita akan bicarakan di sini. Kita buka Kejadian pasal 46 ayat 33 dan 34. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Kejadian pasal 46 ayat 33 dan 34. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak. Sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Ketika saya pernah membaca ini, saya itu bingung maksudnya apa ini. Kenapa sampai ini saudara-saudaranya Yakub ini ketika mereka harus ke Mesir, anak-anaknya Yakub dan sebagainya itu, keluarganya lah, itu ketika harus ke Mesir, kenapa sampai kemudian diingatkan untuk mengatakan bahwa mereka sejak dari nenek moyangnya memang adalah peternak, penggembala kambing dan domba. Dan dikatakan jelas di situ, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Ini maksudnya seperti apa? Nah, ketika kemudian kita baca dari penelitian arkeologi, ini memudahkan kita. Kenapa? Bapak Ibu, kita perlu tahu dua hal. Yang pertama, Alkitab sejak Kejadian dari Abraham sampai kemudian ke anak cucunya, keturunannya, bahkan sampai ke Daud, itu adalah penggembala domba. Beda dengan bangsa Mesir. Bangsa Mesir adalah peternak. Mereka bukan penggembala. Bedanya adalah penggembala itu mereka membawa kawanan ternaknya, kawanan gembalaannya keluar dari kandang, mengembara di padang belantara, bahkan sering mereka harus menginap di gua atau di gubuk di tengah padang selama beberapa hari dalam rangka penggembalaan,
sebelum kemudian nanti pulang kembali ke rumah. Hewan-hewan gembalaannya itu memang dikhususkan untuk kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi dagingnya dimakan, susunya diminum, kemudian kulitnya itu dipakai untuk selimut atau pakaian dan sebagainya. Tulangnya mungkin dipakai untuk senjata dan sebagainya. Itu gembala. Memang mereka kemudian juga memilih yang terbaik dari ternak-ternak mereka, dari gembalaan mereka untuk menjadi korban bakaran. Tetapi pola hidup mereka yang terutama adalah menggembalakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itu bangsa Israel. Sedang bangsa Mesir tidak. Mereka peternak, bukan penggembala. Artinya apa? Mereka tetap mempunyai hewan peliharaan, kambing, domba, lembu begitu. Tetapi itu tidak dibawa ke padang kemudian berhari pulang, enggak. Mereka ternakkan di kandang mereka. Mereka rawat dengan lebih bahkan daripada para gembala merawat ternak mereka. Lebih lagi dalam kehidupan bangsa Mesir, mereka itu menyembah juga dewa-dewa yang dipersonifikasikan dalam bentuk domba, dalam bentuk kambing jantan, dalam bentuk lembu. Mereka punya dewa-dewa di situ. Sehingga ternak-ternak mereka, hewan-hewan ternak mereka itu diperlakukan sedemikian rupa sebagai wujud atau personifikasi dari dewa-dewa yang mereka sembah. Nah, ini sebuah perlakuan yang berbeda terhadap ternak, terhadap hewan, baik lembu, kambing maupun domba. Perbedaan antara bangsa Israel sebagai penggembala dengan pemenuhan kebutuhannya dari hewan gembalaannya dengan bangsa Mesir yang merupakan peternak, di mana mereka tidak akan menyembelih hewan-hewan itu karena itu adalah personifikasi dari dewa mereka. Kalau mungkin kita bisa lihat sekarang orang India tidak akan menyembelih lembu untuk dijadikan makanan karena lembu itu mereka anggap sebagai hewan tunggangan salah satu dari dewa mereka. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Sehingga disinilah yang kemudian fakta ini kemudian menjelaskan mengapa Yakub kemudian dengan anak-anaknya kemudian pergi ke Gosen, ditemui oleh Yusuf, dan Yusuf pesan kepada saudara-saudaranya yang datang menemuinya, ketika nanti ketemu Firaun, ngomong saja bahwa kami ini pemelihara ternak sejak kecil sampai sekarang, bahkan nenek moyang kami sudah menjadi peternak. Harapannya adalah ketika itu dijelaskan kepada Firaun, Firaun tidak lagi melihat itu sebagai sebuah penghinaan kepada dewa mereka yang dipersonifikasikan dalam bentuk lembu, domba jantan maupun kambing hutan, tetapi bahwa itu adalah bagian dari budaya dari bangsa lain, yaitu bangsanya Yusuf, ini saudara-saudaranya Yusuf. Nah, di sini salah satu contoh bagaimana ilmu arkeologi itu membantu kita memahami apa yang tercatat di dalam Alkitab kita. Apabila kita tidak mendapatkan pemahaman, pengetahuan, atau temuan-temuan patung-patung dewa dengan manusia dengan kepala kambing jantan, manusia dengan kepala lembu dan sebagainya, kita tidak akan melihat dan kita tidak akan mengetahui. Dan ayat ini 33 dan 34 ini mungkin akan sulit untuk kita jawab. Mungkin kita bisa saja secara teologis kemudian kita mencoba menggali lebih dalam lagi. Tetapi fakta arkeologinya, fakta sejarahnya adalah seperti ini. Bahwa ini dimaksudkan Yusuf
jelas menjelaskan supaya saudara-saudaranya ketika datang mengunjungi dia tidak mempunyai masalah dengan Firaun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini rupanya yang menjawab kegalauan saya dan menjawab Amsal 18 ayat 15 tadi, bahwa hati orang berbudi mendapatkan pengetahuan dan telinganya mencari ilmu. Ketika kita dituntun oleh Roh Kudus kemudian mendapatkan ilmu, kita dapat mendapatkannya dengan cara apa saja, melalui apa saja. Salah satunya adalah ilmu arkeologi biblika ini. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita, bisa menambah keinginan kita, kerinduan kita untuk mendalami, untuk mengerti lebih banyak lagi tentang firman Tuhan. Apa-apa semua yang tercatat di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ada banyak lagi, masih banyak lagi bukti-bukti arkeologi yang dapat menjelaskan kita. Yang lain kesempatan kita akan bahas lebih dalam lagi. Demikian, mari kita tutup dengan doa dan berserah kepada Tuhan. Bapa Tuhan Allah kami, terima kasih secuplik kesaksian bagaimana melalui arkeologi biblika kami dapat memahami lebih lagi, menjadikan mudah bagi kami untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, kini kami tahu, kini kami paham bahwa semua pengetahuan berasal daripada-Mu dan kami menyaringnya. Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk menyaringnya, mana yang sesuai dengan firman-Mu sebagaimana tercatat di dalam Alkitab. Terima kasih Engkau selalu menuntun kami, terus kami pegang tangan-Mu dan kami hidup oleh karena tuntunan-Mu semata. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berserah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.